Sriwijaya mencapai masa keemasan pada pemerintahan Balaputra Dewa, yang mana merupakan keturunan dari Wangsa Sailendra. Selamat datang dan berjumpa lagi bersama saya Bayu Prakoso. Dalam video kali ini, seperti biasa, kita akan membicarakan tentang peristiwa kesejarahan ataupun peristiwa-peristiwa unik yang ada di sekitar kita. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membicarakan tentang Kerajaan Sriwijaya. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan. Dahulu, wilayah Indonesia disebut dengan Nusantara. Pada awal abad keempat Masehi, kebudayaan India mulai masuk ke wilayah Indonesia, yang kemudian mulai mengganti sistem pemerintahan masyarakat yang mana pada awalnya hanya mengenal kesukuan, kemudian mengenal sistem kerajaan. Salah satu kerajaan terbesar atau dalam hal ini kerajaan yang paling penting itu adalah Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya diketahui merupakan sebuah kerajaan multinasional Indonesia, yang mana bukti ataupun sumber sejarahnya banyak tercatat di negara-negara lain. Jadi tidak hanya Indonesia, ada yang tercatat di wilayah Malaysia, Singapura, bahkan di wilayah Thailand. Kerajaan ini merupakan sebuah kerajaan maritim yang besar. Dulu sudah terkenal dengan kekuatan angkatan lautnya, menguasai wilayah Selat Malaka. Arti penting Kerajaan Sriwijaya bagi kesejarahan Indonesia, kerajaan multinasional pertama di Indonesia. Ketika era Indonesia klasik, wilayah Indonesia sudah mengenal suatu kerajaan. Kekuasaan kerajaan tersebut itu tidak hanya di satu negara, tapi sudah ke lintas negara. Karena itu disebut dengan kerajaan multinasional. Untuk lebih lengkapnya, langsung saja kita masuk ke pembahasan Kerajaan Sriwijaya. Letak Kerajaan Sriwijaya itu di wilayah Sumatera bagian selatan, tepatnya di tepi Sungai Musi, di kota Palembang yang sekarang. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha. Hal ini nanti bisa diketahui dari peninggalan-peninggalan ataupun catatan-catatan mengenai Kerajaan Sriwijaya tersebut. Arti dari Sriwijaya itu bermakna kemenangan yang gemilang. Dalam bahasa Sanskerta, Sriwijaya disebut dengan Sriwijaya. Peninggalan atau sumber sejarah dari Kerajaan Sriwijaya antara lain banyak ditemukan prasasti-prasasti yang memuat informasi tentang Kerajaan Sriwijaya. Selain prasasti, juga catatan perjalanan musafir asing yang pernah singgah di wilayah Sriwijaya. Musafir dalam hal ini adalah para pengembara ataupun pengelana, yang mana mereka banyak melakukan perjalanan dan mencatat hal-hal menarik yang mereka temui dalam perjalanan mereka tersebut. Prasasti peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya antara lain Prasasti Telaga Batu. Isi prasasti tersebut yaitu berisi tentang kutukan bagi siapa saja yang melakukan kejahatan di Sriwijaya. Kemudian Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di Palembang berangkat tahun 605 Saka. Menceritakan tentang perjalanan suci Dapuntahiang menggunakan perahu. Dapuntahiang sendiri itu dipercaya merupakan pendiri dari Kerajaan Sriwijaya. Kemudian Prasasti Karangbrahi. Prasasti tersebut berangkat tahun 608 Saka. Kemudian Prasasti Ligor. Prasasti Ligor berisi pujian bagi raja karena berhasil menaklukkan musuh-musuhnya. Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Pulau Bangka. Berisi permintaan kepada para dewa untuk menjaga kesatuan dari Sriwijaya. Prasasti Nalanda. Prasasti Nalanda berisi mengenai pembangunan sebuah biara di Nalanda atas perintah Raja Balaputra Dewa. Kemudian Prasasti Talang Tuwo. Dalam Prasasti Talang Tuwo menyebutkan tentang pembangunan sebuah taman yang disebut Sri Kshetra yang dibuat oleh Dapuntahiang Sri Jayanaga. Selain sumber berupa prasasti,
Ada juga beberapa sumber yang berasal dari catatan perjalanan musafir atau sumber-sumber yang berasal dari luar negeri. Sumber sejarah yang menjelaskan mengenai keberadaan Kerajaan Sriwijaya juga dapat diketahui dari berita asing. Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan maritim yang strategis, yang mana banyak para pedagang atau musafir asing yang singgah di Sriwijaya, kemudian mencatatkan mengenai keadaan Sriwijaya pada masa tersebut. Di antaranya adalah catatan dari Itsing yang singgah di Sriwijaya selama 6 bulan. Itsing sendiri merupakan seorang musafir dari Cina. Dia banyak melakukan perjalanan dan pengembaraan yang kemudian Itsing singgah di wilayah Sriwijaya. Di sana dia mencatatkan keadaan dan suasana dari wilayah Kerajaan Sriwijaya tersebut. Selain catatan dari Itsing, ada juga beberapa catatan dari para pedagang Arab dan Gujarat. Mereka menyebut Sriwijaya dengan aksen yang berbeda. Di beberapa sumber disebutkan ada yang menyebut dengan sebutan Sri Busa, yang mana ketika diteliti ini mengacu ke Kerajaan Sriwijaya. Perkembangan politik dari Kerajaan Sriwijaya itu sangat kompleks. Kerajaan Sriwijaya bermula pada abad keempat Masehi. Raja Dapuntahiang banyak melakukan perluasan wilayah, sehingga Kerajaan Sriwijaya menjadi sebuah kerajaan yang besar. Pada masa pemerintahan Dharmasetra, dibangun sebuah pangkalan di Ligor. Sriwijaya mencapai masa keemasan pada pemerintahan Balaputra Dewa, yang mana merupakan keturunan dari Wangsa Sailendra. Wangsa Sailendra sendiri merupakan salah satu wangsa yang berkuasa di wilayah Kerajaan Mataram kuno yang terletak di Pulau Jawa. Dikatakan Balaputra Dewa itu merupakan cucu dari Dapuntahiang. Dapuntahiang sendiri tadi kita pahami bahwa dia adalah tokoh yang mendirikan Kerajaan Sriwijaya. Pada era kejayaannya, pada masa pemerintahan Balaputra Dewa tersebut, wilayah Kerajaan Sriwijaya itu sangat luas. Kekuasaan dari Kerajaan Sriwijaya itu mencapai ke wilayah Thailand bagian selatan, Semenanjung Malaya, dan juga wilayah Singapura yang sekarang. Termasuk pada waktu itu Sriwijaya menguasai perdagangan di wilayah Selat Malaka. Yang mana kita tahu Selat Malaka itu merupakan jalur penghubung antara Cina dengan India melalui jalur laut. Dan ini juga yang kemudian menguntungkan dari Kerajaan Sriwijaya tersebut. Sehingga Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar. Selain itu, sebagai sebuah kerajaan maritim, Kerajaan Sriwijaya juga didukung oleh angkatan laut yang kuat. Ini berguna untuk mengamankan wilayah Selat Malaka dari para perompak yang ingin menguasai kapal-kapal dagang yang melalui Selat Malaka tersebut. Masyarakat Sriwijaya pada waktu itu mengandalkan sektor perdagangan dalam perekonomiannya. Dalam bidang pendidikan, Kerajaan Sriwijaya tergolong maju. Ini dibuktikan dengan adanya perguruan tinggi Buddha di Sriwijaya pada masa lampau yang menjadi tempat singgah banyak orang yang akan pergi ke India. Pada waktu itu, di wilayah Kerajaan Sriwijaya sudah ada suatu universitas untuk agama Buddha. Orang-orang Cina ataupun masyarakat di Asia Tenggara ketika akan mempelajari agama Buddha ke India, banyak dari mereka yang singgah di wilayah Sriwijaya tersebut untuk belajar di perguruan tinggi agama Buddha yang ada di wilayah Sriwijaya. Kemudian ketika dirasa sudah cukup, mereka kemudian pergi ke wilayah India untuk memperdalam ajaran tentang agama Buddha yang ingin mereka pelajari tersebut. Dengan runtuhnya kerajaan Funan di wilayah Indochina menjadikan Kerajaan Sriwijaya sebuah kerajaan yang besar. Hal ini dikarenakan tidak adanya persaingan dari kerajaan-kerajaan yang setara. Kemunduran Kerajaan Sriwijaya disebabkan oleh beberapa hal. Antara lain, yang pertama, berulang-ulang kali melakukan serangan ke Kerajaan Cholamandala untuk melakukan perluasan wilayah. Kemudian, Kerajaan Taklukan Sriwijaya banyak yang melepaskan diri. Ketiga, keadaan sekitar Sriwijaya berubah, tidak lagi dekat dengan pantai akibat aktivitas Sungai Musi yang kemudian banyak membawa lumpur. Dengan banyaknya lumpur, ini mengakibatkan pendangkalan dari Sungai Musi.
imbas pada tidak bisa masuknya kapal-kapal besar ke pusat kerajaan Sriwijaya melewati Sungai Musi. Ini sangat berdampak pada perekonomian Sriwijaya. Selain itu, terdesak pengaruh kerajaan Singosari yang menjalin dengan kerajaan Melayu di Jambi. Adanya jalinan persahabatan antara kerajaan Singosari dan kerajaan Melayu di Jambi ini turut mengganggu eksistensi dari kerajaan Sriwijaya. Dari beberapa hal ini yang kemudian menyebabkan kemunduran dari kerajaan Sriwijaya. Walaupun begitu, kerajaan Sriwijaya itu kita kenal sebagai kerajaan maritim yang besar, salah satu kerajaan terkuat di wilayah Indonesia, juga merupakan kerajaan multinasional pertama di wilayah Indonesia. Penting bagi kita untuk mengingat masa keemasan dari kerajaan Sriwijaya ini, karena ini membuktikan bahwa pada zaman dulu masyarakat Indonesia itu sudah bisa menguasai wilayah yang sangat luas. Juga di wilayah Indonesia ternyata sudah berdiri sebuah kerajaan yang besar. Walaupun ketika kita pahami paradigma suatu kerajaan apabila mereka sudah mencapai masa puncak pasti akan mengalami masa penurunan atau kemunduran yang kemudian kerajaan tersebut lenyap atau hilang. Demikian pembahasan mengenai kerajaan Sriwijaya. Silahkan kalian lihat video-video yang ada di channel saya, banyak membahas tentang kesejarahan ataupun kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Selain itu, kalian juga bisa untuk mengunjungi blog saya di bayuprakoso21.blogspot.com. Kalian bisa menemukan bacaan-bacaan mengenai kesejarahan dan peristiwa-peristiwa unik yang ada di sekitar kita. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Apabila ini bermanfaat, silahkan bisa kalian gunakan untuk referensi ataupun sekedar menambah pengetahuan kalian. Dari saya cukupkan sekian. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.